Kalau nabimu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin speech Bapak Pendeta ya. Master teologis katanya. Sambil ngopi Pak, santai. Saya ingin menanggapi sedikit ya. Bapak bilang kalau nabimu ada di dalam Alkitab, Injil, Kristen bubar jalan. Berulang-ulang Bapak begitu meyakinkan ya, begitu um, jelas ya, kalau ada nabimu, nama nabimu dalam Alkitab, Kristen bubar jalan. Tidak Yesus pilih katanya. Ya, Abraham ya, Nabi Ibrahim istilah itu kan dipilih oleh Yesus sebagai nabi dan pasti masuk surga. Nah, nabimu mana ada katanya. Kalau ada nabimu di dalam Alkitab, Kristen bubar jalan. Waduh, waduh, waduh. Bertobatlah Pak ya. Bapak tahu tak kenapa Allah SWT mengatakan dalam firman-Nya, "Innad dina indallahil Islam." Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah SWT kecuali Islam. Hanya Islam agama yang diridhoi Allah SWT. Ingatlah itu. Ya. Semua nabi itu mengajak mentauhidkan Allah SWT, Tuhan itu Esa, menyeru kepada menyembah Allah dan melarang sesembahan selain Allah. Inilah yang disebut dengan agama orang berserah diri kepada Allah yang disebut Islam. Yang firman Allah, "Inna dina indallahil Islam." Itu. Bagaimana? Karena ayat ini saling mendukung, tidak bertentangan satu sama lain. Ya, seperti Bapak mengatakan, kalau saya dengar pernah gitu kan, Yesus itu mengatakan Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa, tapi Yesus itu Tuhan sendiri. Nah, jadi kan bertentangan ya. Di dalam Al-Qur'an itu tidak ada pertentangan. Walakoda ba'asna fi kulli ummati rusullah ani'budullah budullah wajtanibut taugut. Sungguh kata Allah, aku utus rasul untuk setiap umat untuk menyeru kepada menyembah Allah, mengesahkan Allah, ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk tidak mencari sesembahan lain, untuk tidak menyekutukan Allah. Nah, ini di dalam surat dan ayat Al-Quran. Dan pada saat Rasul diutus oleh Allah, itu kebanyakan manusia mengingkari, mencari-cari kesalahan, menghina, menghujat, meremehkan. Bahkan ada yang dibunuh. Apakah ini fakta ini salah? Baca sejarah. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dolalah. Sebagian daripada mereka ada yang beriman, ada yang mengesahkan Allah, ada yang mengikuti ajaran Nabi yang diutus. Dan mereka diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah SWT. Sebaliknya, kebanyakan dari mereka tetap di dalam kesesatan. Dan mereka menolak keberadaan Nabi, menolak ajaran Nabi, menolak mengesahkan
Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak Pendeta. Lagi batuk nih. Hmm. Itu baru 1-2 ayat ya. Hmm. Pasiru fil ardi panzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Pergilah kalian ke pelosok bumi. Pelajarilah sejarah. Lihatlah kesudahan orang-orang yang mengingkari Allah, yang mengingkari Nabi, yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bukankah kita ketahui bahwa telah banyak orang-orang dahulu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kaum Lut, kaum Nuh, juga kaum Nabi Musa alaihissalam. Ini buat pelajaran. Dan ini dijelaskan di dalam ayat-ayat lain. Kalau kita panjang waktu bisa. Di dalam surat Yasin 30 misalnya. Ya hasratan alal ibadi miyatihim mirusulin illa kanu bihi yastazi'un. Sungguh besar penyesalan mereka pada saat Nabi Rasul diutus, mereka mengolok-olok, meremehkan, mencemehkan, memusuhi, mengejar, merintangi, bahkan ada yang dibunuh. Alam yaro kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Banyak di antara mereka kami musnahkan dan mereka tanpa tersisa dan tidak ada yang kembali. Wa in kuntum lamma jami'ul ladaina mudarun. Dan ingatlah, semuanya akan kembali kepada Allah, akan dimintai pertanggungjawaban. Ini. Dan Al-Masih sendiri, perlu Bapak ketahui, Bapak mengatakan Yesus Tuhan, Al-Masih itu Allah sendiri. Ini jelas-jelas dijelaskan di dalam Al-Quran. Itu tidak benar. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha masihub ibnu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israil la'budullaha rabbi wa rabbukum. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih itu sendiri. Sementara Al-Masih menjelaskan, wahai Israel, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, menyembah sesembahan selain Allah, haram surga bagi mereka. Haram surga bagi mereka. Haram surga bagi mereka. Paham tak, Pak? Bertobatlah, Pak. Di mana tempatnya kalau surga saja diharamkan? Wa ma'wahun nar. Itu perlu kita ingat. Memang pedas, ya. Ini peringatan dari Al-Quran, peringatan dari Allah SWT. Saya hanya menyampaikan. Toleransi kita, harga mati kita perlu saling menghargai. Itu kepercayaanmu, ya. Kepercayaan kita berbeda-beda, namun kita saling meluruskan. Ya, diterima, syukur, ya enggak apa-apa. Saya sudah menyampaikan kewajiban saya, Pak. Sebagai orang Islam, itu wajib hukumnya menyampaikan walaupun 1 ayat. 1 ayat terakhir perlu Bapak ingat. Innakum wa ma ta'budu min dunillahi hasubu jahannam. Antum laha waridun. Ingatlah, Allah SWT berfirman, sesungguhnya kamu dan apa yang dahulu kamu sembah akan menjadi bahan bakar api neraka. Kamu dan semuanya dengan sesembahanmu akan masuk ke dalamnya. Surat Al-Anbiya ayat 98. Ingat, Pak, selagi masih ada kesempatan, bertobatlah. Illa man taba wa amana wa amila solehan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanah wa kanallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya tidak ada dosa, tidak ada siksa bagi orang yang bertobat, beriman, mengerjakan amal soleh. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selamat malam.